Berkah niku napa, Bu? Bu, berkah niku napa? Hah? Kebaikannya bertambah. Maknanya sama apa beda? Bertambah kebaikan atau kebaikannya bertambah? Kebaikannya bertambah. Bedanya napa, Bu? Kebaikannya bertambah. Coba. Kebaikannya bertambah atau bertambah kebaikan? Bertambah kebaikan. Kira-kira maknanya lebih Bertambah kebaikan. oh, ya, yang ahli bahasa Indonesia mau ngerti maknanya ya. Saya bukan ahlinya. Kebaikan, kalau saya lebih senang kebaikannya bertambah. Di situ. Itulah makna dari berkah. Panjenengan cari yang banyak apa cari yang berkah? Sedikit. Kalau pilihannya nggak lur, dengan dia itu serakah namanya. Padahal orang yang beriman itu kona, apa konaan itu? Konsisten. Oh, konaan itu konsisten. Hah? Menikmati yang sedikit. Menikmati yang sedikit. Jadi apapun yang Allah berikan dinikmati. Wal qanaatu bil qalil. Jadi sedikit atau banyak ia bisa menikmatinya. Itulah qanaah. Ketemu pecel ya alhamdulillah makan pecel. Ketemu steak ya alhamdulillah steaknya apa, Bu? Steak beli ya. Masya Allah. Oke. Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, semua pengantar tadi itu saya sampaikan berkaitan dengan tema yang hari ini saya angkat. Allah tentu segala sesuatu. Allah itu yang menentukan. Pertanyaan simpelnya, jenengan hari ini menggunakan pakaian ini siapa yang menentukan? Tenangan. Ayo. Tapi ngono ku yo sing nang ibadah kudu gak podo. Belum enggak dikasih enggak kebagian. Oh, gak kebagian. Nah, yang menjadikan gak kebagian itu siapa? Ayo. Yang menjadikan gak kebagian itu siapa? Ya emang jatahnya emang gak ada. Kalau emang itu. Maka pendekatan akidahnya adalah ya memang gak ada jatah, gak ada rezekinya di hal tersebut, ada rezeki di hal yang lain. Makanya gak ada rapi. Boleh kubur ya Ustaz? Gak boleh kubur aku. Kau tahu gak jatah yang kubur? Nah iya, ini beli sendiri udah. Tambahin apa pahala ya? Mesti nek. Kak, loh di dunia ini gak ada yang sama. Mohon maaf, ngapunten. Di dunia ini sama apa beda? Beda. Oh sampai satu loh beda. Kembar loh beda. Betul betul Bu. Namun kok manusia pengen foto kabeh. Justru dengan berbeda itu akan timbul keberkahan. Justru dengan berbeda itu akan memunculkan kedamaian. Ya. Laki perempuan menikah beda apa sama? Beda. Beda kan? Badannya berbeda, jenis kelaminnya berbeda, cara berpakaiannya berbeda. Disatukan sama Allah dalam makhluknya pernikahan. Apa yang muncul? Kedamaian. Kedamaian. Apa yang muncul? Kenikmatan. Apa yang muncul? Kesejahteraan. Menurut dalam apa? Sama-sama warna. Lah iya. Namanya manusia. Beda orang yang menurut. Sudah harus hilang kalimat manusiawi. Terus gak oleh.
Di situ. Kenapa? Ada Allah yang menentukan segalanya. Jelas sampai sini? Berarti boleh berbeda apa harus sama? Boleh berbeda. Nek berbeda, aja diolok-olok, aja dibully. Oh, iki wong anyar, gak usah. Padahal iya. Bu, iyanya itu disimpan aja. Gak usah diungkap. Kau wis tutup. Salah terus. Duh, aku lo gak jalan mau Bu. Kamu kan tadi saya nyalakan loh Bu. Enggak kan? Enggak. Masya Allah. Jadi berbeda itu indah. Iya. Iya. Cuma banyak orang tidak siap dengan perbedaan. Apa oh? Mirip dalam sana. Karena menggunakan hawa dikendalikan oleh hawa. Usah aku kata kudung kalau ngaji ya. Iya betul. Bahkan jawabanku simpel, ya urusan sampean. Lo ngaji itu kewajiban personal. Lah kok ngaji kok perkara kudung? Ngaji kok perkara seragam. Maka apa yang ditata? Yang ditata adalah mono pinter. Wes gak usah peduli. Yang terpenting apa? Auratnya tertutup. Walaupun toh berbeda warna kerudungnya. Bu, ngapunten. Kita sudah dikasih contoh oleh tokoh-tokoh kita terdahulu. Contohnya siapa Bu? Dulu ketika pendiri bangsa ini merumuskan Pancasila, itu ya berdebat. Satu sisi mempertahankan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Satu sisi di dalam rapat itu ada yang berpikir, wahai saudaraku, ingatlah di Indonesia itu tidak semuanya muslim. Ada yang bertahan, loh ini perintah agama, ini perintahnya Allah, bahwa harus kita sampaikan, betul, tidak salah. Dengan kelonggaran hati, ya. Akhirnya apa? Dihapuslah kalimat tadi. Cukup dengan apa? Sila pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa. Kan indah toh Bu ya? Iya. Ini ketunggalingan. Indah kan? Zamannya Pak Karno aman, gak ada apa-apa. Ya kan? Ya memang pada zamannya Pak Karno ada kejadian apa? G30 SDKI. Tapi sebelum itu ada kejadian dulu. Ketika meninggal siapa? Gubernur Suryo. Loh kamu tak Bu? Loh kamu masuk? Gubernur Suryo itu salah satu korban kebiadaban PKI. Jadi Gubernur Suryo diseret sama PKI. Diseret. Saya lupa tempat pastinya, tapi dia jauh dari Surabaya diketemukan jenazahnya. Tapi dikebumikan di mana Bu? Madiun apa Tulungagung? Apa Trenggalek? Tulungawi? Ayo, wis dengan cari, ayo. Ya, bukan dulu. Itu cerita bahwa Indonesia pernah diporak-porandakan oleh siapa? PKI. Oleh PKI. Korban pertama siapa? Gubernur Suryo. Korbannya lagi siapa? Pondok Pesantren Gontor. Duh, pernah jadi korban. Baru meledak lagi tahun 1965 yang kemudian menewaskan jenderal-jenderal utama yang ada di TNI Angkatan Darat. Ingat, TNI Angkatan Darat, bukan
kuat saat itu memang TNI Angkatan yang kuat. Polisi itu kena imbas saja. Iya, di situ. Tapi yang kena, yang jasad utama adalah TNI. Gara-gara apa? Bisikan-bisikan yang akhirnya mempengaruhi hawa nafsunya, maka timbullah kekejaman tadi itu. Kenapa? Makanya Quran bilang wala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Kalau buat keputusan putusin tenang, sing adem, nggak boleh tergesa-gesa. Nah, bener. Ya, sungguh pendek. Akhirnya kejadian seperti tanggal 25 Desember sampai kemudian apa? Gedung Gerahadi, tempatnya wakil gubernur, kena imbas. Oh, Agustus ya, alhamdulillah. Dengan ingatkan, nanti saya fokus. Hah? Iya. Nah, kejadian. Kenapa? Pengaruh hawa nafsu. Ternyata kejadian lagi Bu di luar negeri. Di mana Bu? Nepal. Dengan Semerak, Nepal itu pundi? Nepal. Saya nggak tahu pastinya, cuma yang jelas saya baca berita bahwa Nepal itu sekitar India sana kalau nggak salah. Iya. Terus antara sana lah. Di situ. Tetangganya Bu ya. Iya. Sampai kemudian di 2 hari yang lalu saya baca berita itu 19 nyawa melayang gara-gara kerusuhan di Nepal, termasuk istri dari Perdana Menterinya meninggal terbakar di dalam rumah yang dibakar. Perkara kubur hawa, karena manusia merasa mampu untuk menentukan segalanya, lupa dengan penciptanya, lupa dengan sang kholik. Akhirnya apa? Dalam melaksanakan setiap aktivitas di dunianya, dia melupakan aturan-aturan tersebut, hanya menggunakan apa Bu? Keinginan. Padahal keinginan itu yang boleh punya hanya Allah. Dengan nggak boleh punya keinginan. Duh, mana itu kalimatnya tadi ini? Nggak boleh. Kayak gue, bisa punya keinginan. Kayak mana? Dalam sebuah tafsir, saya bukakan tafsirnya Bu ya. Nah, saya bukakan. Nanti muncul kalimat indah. Tunjukkan Bu. Tenang lagi, tenang. Bahasa Inggris kan? Kak, niki guys, saya blok, nanti saya uraikan. Ya, ini ya. Satu ini. Nah, ada kalimat dari sini. Siapa Allah itu? Saya tunjukkan kalimatnya. Allah itu adalah yakhluqu ma yasha. Yakhluqu ma yasha. Apa dia?
mencipta atas segala kehendaknya Allah. Yakhluqu ma yasha. Ini yakhluqu ma yasha. Jadi apapun yang tercipta di alam raya ini ya sakarepe Gusti Allah. Kita boleh bantah. Terus terima, sudah dilakukan. Insya Allah. Belajar, belajar kan Bu? Ayo terima. Tidak lagi saatnya belajar, tapi saatnya melakukan. Kenapa kok melakukan? Karena kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah. Loh iya. Nah kalau kita balik pulang kepada Allah belum membawa hati yang ikhlas, susah. Makanya kemudian apa? Dikatakan Allah itu yakhluqu ma yasha. Menciptakannya itu ya atas kehendak dari Allah. Kita tidak bisa memilih. Yang kedua dikatakan wa yaf'alu ma yurid. Allah itu melaksanakan segala sesuatu ya atas keinginannya Allah. Maka di sini sudah saya bilang, yang boleh punya kehendak itu aja siapa? Tugas manusia melaksanakan dan menikmati apa yang Allah ciptakan. Surat yang kedua ayat 29. Surat yang kedua ayat 29. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan. Untuk siapa? Sepenuhnya, seluruhnya untuk ciptaan-ciptaannya. Jami'ah. Mestinya manusia itu berkecukupan atau kekurangan? Kecukupan. Kok merasa kurang? Karena belum bisa menerima, karena masih punya kehendak, masih memiliki keinginan. Loh, kan kita pengen makan, iya, itulah nafsu, dan itu diperbolehkan makan, tidur, bekerja, tapi tidak boleh melebihi itu. Artinya apa? Ya makan, tapi makannya secukupnya, bekerja sewajarnya, tidur secukupnya, tidur sepuasnya, baru gak kerja. Mulai pagi saya malam tidur terus. Enggak. Di situ. Nah, maka tadi disampaikan Allah itu menciptakan segala sesuatu atas yang Ia kehendaki, dan Allah itu melaksanakan segala sesuatu ya atas yang Ia kehendaki. Yaf'alu ma yurid. Tapi manusia nggak boleh, sakarepku nggak boleh. Manusia tidak boleh bilang sakarepku. Kenapa? Kita terikat oleh syariat. Jelas? Boleh bantah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Allah perintahkan kita sholat berarti harus sholat. Kalau Allah perintahkan sedekah zakat berarti harus. Boleh bantah. Tapi seringkali orang banyak alasan. Miskin. Bagaimana mau zakat Ustaz, kebutuhan seakeh. Justru dengan kebutuhan banyak itu kalau kita mau mengeluarkan zakat, Allah kasih. Jelas sampai sini? Nah, berarti gak oleh Bang? Boleh gak ini? Harus kadung. Gak oleh. Ngerti orang ini? Gak boleh.
andai kata tidak boleh. Loh kan kok salah ya Ustaz? Iya begini. Umpama ini mau kak ini yo, kak ketemu kayak ini kalah. Iya. Misalnya jenengan lewat jalan di Ponegoro. Ternyata di jalan di Ponegoro ada kecelakaan. Akhirnya mah ngajak bilang ngerti yang ini gak lewat ini aku gak boleh. Tidak bu, tidak boleh. Oh mereka harus kadung kalah juga. Gak boleh. Diterima. Gini mati. Ustaz macet sampai sak jam dinikmati. Iya. Beri Jadi ada apa aja? Atau jam? Aku perhatikan jam aja. Yang boleh adalah yang diperbolehkan oleh Allah dalam Quran maupun yang diperbolehkan oleh Rasulullah dalam hadis. Tapi semuanya ada aturannya. Makan boleh, tapi ada syaratnya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban. Ada halal, ada baik. Thayyib itu bukan baik. Thayyib itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Mohon maaf ngapunten, dengan periksa ke dokter, kemudian didiagnosa, Bu, gula darahnya tinggi. Kok mikir? Akhirnya dokternya bilang, untuk makanan ini jangan dimakan dulu. Akhirnya ngomong, enak kok dilarang. Menurut ini ono Bu. Model menurut. Nah, jadi makanannya halal, tetapi tidak bermanfaat untuk tubuh kita, maka tidak diperbolehkan. Jenengan terdiagnosa asam uratnya tinggi atau kolesterolnya tinggi, akhirnya Pak dokter ngasih resep makanan, ini tidak boleh, ini boleh, dan seterusnya. Tapi karena rotok enak kok dilarang. Mari kita ngomong ini, mati lu gak perkara makanan. Ada Bu, ada. Oh banyak. Padahal sudah dikasih garis, ada aturannya, makanannya halal satu. Yang kedua Pak, thayyib. Apa thayyib? Bermanfaat untuk tubuh kita. Tidak cukup baik makanya, tetapi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Berarti Bang Thayyib itu bermanfaat. Ya beda Bu. Aslinya Ustaz. Hah? Lah tapi ini gak boleh sana bojone Bu. Gak bermanfaat. Nah, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka di dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 3 ayat. Surat yang ke-28 ayat 68, 69 dan 70. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya saya uraikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwa Allahu la ilaha illa
illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Surat yang ke-28 ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-70. Surat 28 itu namanya surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayatnya 68 sampai dengan 70. Bu, perhatikan di situ fokus ada kata yakhluqu. Yakhluqu itu berarti apa? Proses Allah menciptakan segala sesuatu itu masih berjalan apa tidak? Masih berproses. Sepanjang belum datangnya hari kiamat, maka Allah akan terus mencipta. Apa yang diciptakan? Rezeki panjenengan, kebutuhan-kebutuhan panjenengan, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluknya maka akan disediakan oleh Allah. Kebutuhan kita, saya ulang lagi, kebutuhan kita sudah tersedia belum? Sudah tersedia? Mestinya manusia semuanya berkecukupan. Saya contoh tetapi di sini enggak bubrah kok konsepnya. Ya, tak ulang lagi. Kebutuhan kita sudah tersedia belum? Sudah. Kalau kebutuhannya sudah tersedia, hati kita tenteram apa tidak? Pertanyaan berikutnya, hari ini kondisi hati kita bagaimana? Masih dijawab. Wes sampean pikir diri. Ya, ada dijawab. Ya. Insya Allah saya tahu beberapa saja. Dari mana tahunya? Ini ilmu terawang. Nah, sudah tersedia dan sudah disediakan oleh Allah. Tapi Allah perintahkan, ambil yang telah aku sediakan untuk. Ustaz, ini ada orang difabel, saya bilang cacat, difabel. Apakah akan bisa makan? Bisa. Kenapa? Disediakan oleh Allah. Maka seluruh ciptaan-ciptaan Allah tadi itu telah disediakan. Dari mana? Tadi surat 2:29 tadi. Tetapi di sini yang menentukan segalanya, yang memilihkan segalanya adalah Allah. Contoh simpel, jenengan tadi keluar rumah mampir sarapan dulu, dipikir aja pengen sarapan soto, ternyata soto ini tutup, pinggirnya ada uang jual, jadi makan pecel. Siapa yang milihkan? Maka disitulah kita harus mengerti takdir tadi. Sampai sini jadi tangkap ya. Artinya apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita munculkan dalam pikiran kita belum tentu terrealisasi saat itu. Kenapa? Satu, bisa jadi saat itu tidak baik untuk panjenengan, maka tidak ditunjukkan soto, maka ditunjukkan pecel. Nah, merubah tadi itu. Soto ini tutup, kira-kira kalimat pertama apa? Tiwas. Itu. Kenapa? Ini loh. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Sudah digaris. Allah yang menentukan segalanya, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang berkehendak atas segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Maka disampaikan bahwa Allah yang mencipta apa yang dikehendakinya.
Jadi kalau Allah tidak berkehendak untuk diri kita, ya nggak diciptakan. Ada seorang atau suami istri sudah lama menikah, belum dikaruniai keturunan. Nah, satu ketika kata ke saya tanya, Bu, sudah periksa ke dokter? Sudah Pak Ustaz. Sehat. Kondisi rahimnya bagaimana? Menurut dokter, bagus Pak Ustaz. Sudah. Jawabannya simpel. Allah belum menghendaki. Itu kalimat konteks dalam akidah. Ada yang kedua, panjenengan belum siap punya keturunan, maka Allah belum memilih untuk panjenengan. Kan sehat, yang laki sehat, yang perempuan juga sehat. Kok belum punya keturunan? Ini bahwa Allah itu mencipta, ya, bahwa Allah itu yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Maka apa? Dia Allah satu-satunya yang berwenang memilih dan menentukan sesuatu hal, baik yang tampak maupun yang iki wis apa puncake ngomong tentang qada-qadarnya Allah. Terus manusia disuruh bagaimana Pak Ustaz? Menerima. Sadar hilang. Bu, kalau sadar dengan tiba-tiba hilang, kira-kira apa kalimat pertama yang muncul? Walah mana kali tuku, tas tuku, larang bisa. Ini loh, Allah itu satu-satunya yang berwenang memilih. Jadi ketika kita diuji tadi, sandal hilang atau apalagi dan lain-lainnya tadi itu, berarti kita mampu. Kenapa? Dipilih oleh Allah. Betul ya? Sandal hilang, rumah. Cinta itu kecenderungan, cinta itu sebab akibat. Orang menikah itu karena cinta atau karena apa? Karena dipilih oleh Allah untuk menikah. Maka karena dipilih oleh Allah maka timbullah rasa. Gak mungkin. Oh mungkin. Gini loh, kalau ada orang melamar kemudian ditolak, berarti orang tadi gak cocok dengan yang melamar. Wis gitu tuh ae. Kok sakno? Kalimatnya simpel, ada yang lebih baik. Percaya apa tidak? Kalau ditolak itu berarti yang dilamar tadi berarti nggak layak untuk dipilih. Kalau itu belum jadi. Kalimatnya kalau ditolak berarti dua kemungkinan. Satu, yang dilamar tadi belum layak dipilih, betul kan? Yang melamar mungkin belum punya hak untuk memilih. Jadi Allah belum ngasih ini. Kalau sampai meninggal dia tidak punya anak. Loh, oh beda kan tadi. Kalau kemudian sampai meninggal dunia tidak dikaruniai oleh anak, oleh Allah anak, maka Allah kasih rezeki yang lain. Karena rezeki itu tidak hanya anak. Itu loh Bu. Dosa kan ada hadis. Idza mata ibnu Adam in qata amalahu illa min thalathin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu.
Kenapa Bu? Nah, karena ada 3 hal yang nanti akan membuat kita di alam kubur itu jadi terang, akan terus mengalir pahalanya. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak yang soleh. Loh, bagaimana kalau nggak punya anak? Bahkan jangan punya 2. Masih punya amal jariyah, masih punya ilmu. Maka jangan fokus dengan yang satu saja. Iya kan? Maka nikmati yang ada. Ternyata orang yang tadi tidak dikaruniai anak, Allah kasih rezeki yang luas. Padahal banyak bersedekah, dikasih harta banyak pelit. Siapa yang salah Bu? Mikirin maksud itu, oh ada anak. Justru ada anak itu, gak punya anak itu, maka perbanyaklah untuk sedekah. Perbanyaklah untuk mengamalkan tubuh. Kenapa? 2 ini yang nanti akan mengirimkan, yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Terus kan enak yang punya anak, kata siapa? Nah itu yang kemarin punya anak, ternyata anaknya jadi tukang jajal, mutilasi seorang perempuan. Jadi berapa Bu? 65 potongan. Coba ini 2 anak mana piye? Ayo, ngenes tak? Loh, itu anak loh Bu. 2 anak kaya Kan'an. Anaknya Nabi Nuh. Ya apa? 2 anak kaya ngono modele. Itu anaknya Nabi loh Bu. Ini wong ngamongan ini tersejuk. Anaknya Nabi Nuh Kan'an diajak, wahai anakku ikuti aku. Apa kata Kan'an? Aku orang yang paling tinggi wahai ayahanda. Aku akan naik ke atas bukit, maka tidak akan terkena badai atau banjir. Apa kata Allah? Simpan, gunungnya dihantam sama Allah, hancur. Katut kan? Kenapa? Allah yang memilih. Padahal Nabi. Kita bukan siapa-siapa. Maksimal kita wali murid. Betul Bu ya? Nabi bukan, wali bukan, mana ya wali? Wali murid. Wali kelas. Wali santri. Ya kan? Karena ini Allah yang memilih, Allah yang menentukan. Kalau konsep ini dengan ikut kita jalan dalam kehidupan, insya Allah tidak akan pernah sakit hati. Tidak akan. Dan hidup kita tuh enak, sehat tubuh kita. Ya Bu ya. Gak pikir teman-teman. Ya kan? Ya Allah tahu Korea itu mau belanja. Masa dipikir, oh Allah pilihkan dia beli mobil baru. Paling gue duit utangan, gak usah dipikir itu. Paling kredit gak usah. Tidak perlu. Kenapa? Simpel. Oh Allah yang menentukan, Allah yang memilih. Di situ. Enak tuh ya. Ayam gitu. Iya. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, ya itu memang Allah yang milih dan Allah yang menentukan. Maka ini beberapa ayat untuk menjelaskan tadi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Surat Al-Mulk ayat yang ke-14. Apalagi surat yang kedua ayat yang ke-77. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Saya tidak ulas
yang pertama dan kedua, tapi yang lain di yang bawah. Surat 33 ayat 36. Ini penting. Apa kata Allah? Ini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kalau Allah sudah takdirkan, kalau Allah sudah tentukan, apakah kita bisa memilih? Tidak. Tidak, Bu. Ketika kemudian Allah telah mentakdirkan, Allah telah menetapkan untuk orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan, maka apa? Ayyakuna lahumul khiyarah, maka tidak ada pilihan baginya. Dan pilihan simple, ngerti sifatnya bojone hari-hari ini ketika sudah usia 40 tahun ke atas. Mari lo ngomong, ngerti kan Nabi bewong iki? Hah? Ya gak oleh. Iya dong, ini oleh nanti. Ya, omongnya bos adum, gak oleh. Kan ini makanan, tidak ada pilihan apapun terhadap segala ketentuan dan ketetapannya Allah bagi kita. Nah, di situ. Jadi kalau sudah Allah pilihkan, kalau sudah Allah tentukan, ya sudah dinikmati saja. Betul. Termasuk sakit. Jadi kalau kita diuji dengan sakit, tandanya kita mampu untuk menjalaninya, tandanya kita mampu untuk melewatinya. Maka apa prinsipnya? Minta sama Allah. Kalimatnya bagaimana? Ya Allah, kalau karena kesalahanku yang akhirnya Engkau berikan aku ujian berupa sakit, maka ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, kalau mana sehat kipas yo pensiun turun supaya periksa. Boleh nggak berkeluh kesah? Tidak boleh. Kenapa? Kalau kita dipilih oleh Allah, tandanya kita mampu. Allah tidak mungkin membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa toh? Apa? Nek wis apa itu berarti stop sambat. Stop berkeluh. Kan wis apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang terjadi pada diri kita, itulah yang kita kerjakan akibat dari apa yang kita lakukan. Betul Bu ya? Iya. Oleh sahabat? Ya gak oleh. Loh, kok susah? Itu sahabat jenenge. Itulah pinternya saya membisikkan sesuatu kepada diri kita, akhirnya kita lupa bahwa segala sesuatu tadi adalah kehendak dari Bapak Bu. Oh cenut-cenut. Ya. Wa huwal latiful. Allah tuh maha lembut.
Dia suatu ketika beli sesuatu, kemudian sesuatu yang dibeli tadi itu hilang. Cerita. Ya, yang tak beli kapan hari hilang. Sudah. Nanti beli lagi kalau kita punya rezeki. Bukan miliknya. Sudah. Hah? Hah? Sudah kan hilang. Apakah dengan marah-marah barang tersebut akan balik? Kejadian habis beli handphone, ya kan? Baru dipakai beberapa hari, mau dimasukkan saku, tidak masuk ke saku, jatuh di jalan. Pulanglah, ya. Apa bu? Di rumah ada handphonenya. Handphone siapa? Handphoneku. Tadi kan ada di bawah. Terus hilang ya sudah. Loh, mas hilang tuh bu? Berarti ada dia. Hah? Kenapa kamu nangis? Marah ya nggak balik, ya kan? Nangis apa balik? Padahal baru beberapa hari beli. Saat itu ada produk baru, handphone baru keluar, kami beli handphone tadi. Ternyata qadarullah hanya beberapa hari saja kami nikmati. Nama bu? Ini ayatnya. Idza qadallahu. Jadi idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Sudah. Boleh nggak berusaha mencari? Nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi hatinya nggak boleh merkiau ini mau kak, nggak boleh. Jadi pertama kan, oh ini takdirnya Allah. Kita mencari, tetap kita cari. Tapi ketika kemudian pencarian kita tidak menemukannya, memang sudah jatah kita habis. Bon? Nek kono enteng apa apa? Ya Pak Bu? Oh iya betul, simpel-simpel saja. Karena ini Allah ajarkan ini, idza qadallahu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Kenapa? Kalau kita menentang pilihan-pilihannya Allah, ini disampaikan. Tidak patut bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan ketentuan, mereka memilih ketentuan lain yang bertentangan dengan ketetapan keduanya. Tidak boleh, tidak patut. Tak patut, tak patut. Ini loh. Tidak apa? Tidak patut. Ibu silakan. Permohonan, ya. Oke. Memohonnya harus. Kenapa ada perintah? Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Seseorang yang tidak mau memohon kepada Allah itu disebut orang sombong. Memohonnya boleh, tetapi dikabulkan saat ini atau nanti itu adalah ketentuan. Kita cukup pada apa? Memohon saja. Ya mau kok gak kabul-kabul, gak oleh. Tapi memohonnya harus, Bu. Kenapa ada perintah? Alladzina ud'uni astajib lakum. Allah garansi, mintalah kamu kepadaku, kata Allah, pasti aku kabulkan.
Allah sudah memastikan ini dikabulkan, apa perlu kita nunggu-nunggu? Tidak usah. Lo kan sudah garansi, dan mengabulkannya itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi nggak hanya presiden yang punya prerogatif. Mana loh Bu? Nek presiden ngomongin hak prerogatif saya, tapi ketika Allah diomongin macam-macam sama mereka. Justru Allah itu yang punya kehendak mutlak yang tidak bisa diganggu. Tapi ada garansi, mintalah kamu kepadaku, tak kabulkan. Masa gak percaya? Maka gak usah ditanya. Kenapa? Sudah digaransi oleh Allah untuk dikabulkan. Cuma kapannya? Gak usah takut. Nah, maka tadi udah uni, kata Allah. Udah uni. Perintahnya apa? Minta. Itu perintah. Kalau kamu mau minta kepada aku, tak kabulkan. Tetapi dikabulkan oleh Allah atau belum dikabulkan itu adalah menunggu kesiapan diri kita. Kalau kita nggak siap, ya Allah nggak kasih. Tapi kalau kita siap, loh, yang ngerti segede itu Allah, bukan kita. Siap Allah. Kenapa? Ya lalu ma yusirruna wa ma Allah yang mengetahui apa yang nampak dan apa yang tidak. Jadi kita tidak bisa menentukan. Ya Allah, aku lebih butuh. Kata siapa? Inilah kata jenengan. Kata Allah, saya belum butuh. Ya, mau jual tanah, dikasih plakat, dikasih banner, tanah dijual. 1 bulan gak laku, 2 bulan belum laku, 3 tahun gak laku. Boleh ngonsol? Suatu ketika ada santri saya, Ustaz, saya ini loh udah lama pengen jual rumah saya. Saya tanya, loh Bu, kenapa rumahnya dijual? Ustaz, Bapak sudah gak ada, anak-anak sudah punya rumah. Saya kalau tinggal di sini Ustaz, saya yang capek sendiri. Terus, jangan mau kemana? Saya mau ikut anak saya. Ya sudah, rumahnya dijual. Sampai sekarang belum laku. Berarti beliau ini dia belum butuh. Maka nggak laku. Ada yang kedua, masih mampu, masih berkecukupan. Mau mikirin gimana Bu? Tetapi meminta tadi wajib. Kenapa? Udah uni. Awak garansi tak kabulkan segala sesuatu apa yang kamu minta. Jadi kalau belum terkabul, berarti belum saatnya. Kalau belum diijabahi oleh Allah, berarti kita belum siap atau kita belum Kadek Bu ya. Iya. Ustaz, iki lho wayahe daftar ulang, wayahe bayar pajak, wayahe macam-macam. Punya usaha, usahanya lagi sepi. Bagaimana mampu Ustaz? Kan gitu. Lupa nek tabungannya sing akeh. Bayangan malah ngatur. Allah tidak pernah merintahkan menyimpan, tapi Allah perintahkan untuk ditasarufkan. Ditasarufkan. Kalau kita menerima rezeki maka dimanfaatkan. Tentu manfaat
yang nantinya akan mendatangkan manfaat lebih untuk diri kita, itu yang namanya keberkahan. Tapi tidak boleh boros. Tidak boleh boros. Pertama apa? Ingat, inna fi amwalikum, di dalam harta benda yang kita miliki ada haknya mereka yang meminta-minta dan ada haknya mereka yang tidak meminta-minta. Maka ketika kita punya rezeki 1-2,5% disisihkan dulu, ya kan? Tapi pikiran kita oleh rezeki, oh ya alhamdulillah bisa bayar SPP, bayar tunggakan, bayar utang. Akhirnya entek 2,5%-nya atut. Padahal mestinya yang 2,5% itu disisihkan dulu. Kenapa? Ada hak tadi, dan itu perintahnya, dan seringkali itu kita lupakan. Tentu ya. Yang terpikir materi kebutuhan diri kita pribadi, tapi haknya Allah tidak kita keluarkan. Padahal Allah udah bilang, yang aku berikan kepadamu itu ada haknya mereka yang meminta-minta, ada haknya mereka yang tidak meminta. Menurut lali kadang-kadang. Masa lupa kok bedino? Oh boleh, nah, boleh. Tapi alangkah indahnya supaya nggak berat. Setiap kali menerima disisihkan. Kenapa? Nggak tiap bulan terima, terus terima, nggak disisihkan apa akhir tahun. Loh kok gede ya? Saya kata kok enak. Videonya wae. Betul-betul Bu? Itu kan. Akhirnya kok wis tak tunda wae tahun ngarep wae. Akhirnya kok tambah mikir mana Pak? Iku lebih dari setan. Ya, pinter setan itu yang mau nunggu. Jadi setan nih, salahnya mewah aku raja. Aku cuma bisi. Loh, kan tugasku membisi. Yuhasbi sufi. Urusan kamu kan tidak, itu urusanmu. Pokoknya aku iya. Jobusnya itu. Dan setan istiqomah, bisi terus. Betul Bu. Yuhasbi sufi sudu. Ya wes itu tugasnya setan. Jangan dibantah, jangan disalahkan. Kenapa? Tugasnya memang begitu. Kalau kita katut, salah kita. Gimana Bu? Yang salah setannya sama manusia nih. Wes salah masih. Kan sudah Allah sampaikan, Allah beritakan. Siapa setan itu? Yuwaswisu fi sudurin nas, dia yang membisikkan sesuatu di dalam jiwa manusia. Itu tugasnya setan. Ini kalau ngikrumu bu setan itu. Ini setan yang ngikrumu, malah aku dirasani. Iya, nama Bu. Ya. Yang laki itu pelit. Yang perempuan itu suka sodako. Tapi dia itu sodako terus otomatis nggak izin sama suami karena kalau izin nggak boleh. Iya. Diingatkan, dijak kaji, didoakan. Oh didoakan. Iso. Bu, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Saya sudah mengalami itu, ya, ya. Saya punya keluarga yang memang berat ketika diajak untuk sedekah. Terus saya pelan-pelan
saya sampaikan istiqomah akhirnya. Alhamdulillah sekarang sudah berubah, sadar. Tidak ada yang tidak mungkin di situ. Sepanjang kita memohon kepada Allah, tadi Allah bilang apa? Jika dikabulkan, yakin dengan itu. Maka terkait dengan hadis man ro'a minkum munkaron, barang siapa yang diantara kita melihat kemungkaran, apa kata Rasulullah, falyughayyir biyadi, maka rubah dengan kekuasaan yang kita miliki. Jenengan bisa manfaatkan, seorang laki-laki ini punya atasan, ya kan? Nah, jenengan bilang, Pak, yuk tolong aku, tolong nasihati suaminya ini. Nah, dan itu seringkali kami menerima begitu. Jadi menggunakan kekuasaan yang dimiliki supaya apa? Bisa merubah kebiasaan jelek tadi. Di situ. Nah, begitu Bu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Wes gunakan atasane. Gunakan orang yang diseganinya. Kok gak berubah? Wes. Aku ini koncomu. Aku ini dulurmu. Aku ngomong. Nek kok anggap ya alhamdulillah. Nek gak paham saiki mudah-mudahan kelak engkau ingat apa yang tak sampaikan. Kalau ini kamu anggap kamu pun oleh. Jadi kan sekarang engkau belum menganggap apa yang tak sampaikan, mudah-mudahan suatu saat engkau ingat dengan apa yang tak ucap. Kalau itu bermanfaat, lakukan. Kita nasihati. Ya. Kak belum terima, sudah doakan Bu. Ya Allah, lembutkan, sadarkan. Di bawah saat kita sholat, didoakan pasca kita sholat, insya Allah akan jadi lembut hatinya. Maka tidak boleh putus asa. Orang kalau lembut itu lembut dewi, itu blender. Kan begitu kata Allah. Nek dinasehati raiso, ditongakno ora gelem, iya salehno wae. Dijadar loh. Kresekku dijadar loh. Sudah dimaafkan, sudah dinasihati, sudah didoakan, masih gablek, tinggalkan, serahkan sama wes. Oh jadi kita mana? Oh ditukar, barang ditukar. Ibu nggak ngomong, itu hal lain Bu. Jadi dalam konteks kita tegur sapa, gimana? Oke. Perkara sedekah tadi. Kalau harta tadi bersumber dari suami, ya kudu ngomong. Kalau nggak boleh, ya itu urusan dia dengan Allah. Ya, biar, apa biar? Set dulu AKTK gue sih gaji tadi. Kan kebutuhan di rumah. Kalau sisa uangnya siapa? Bukan uang suami. Enggak. Jadi akadnya itu harus dikeluarkan dulu. Kalau suami bilang ini untuk kebutuhan sehari-hari, terus dengan pinter, Pak, ternyata kebutuhan kita masih ada sisa.
Iya. Iya bu, loh itu uangnya suami saya, bukan uang panjenengan. Kecuali ya, protes aku. Aku udah protes tapi. Kecuali begini, saya mau katakan secara dulu ya. Rame nih. Ayo bu. Kalau itu lebih bisa milik suami. Kalau kurang, Bisa. ya itu. Makanya seorang suami itu harus bijak. Mohon maaf, brother. Kalau saya ketika mentransfer ke istri saya bilang, silahkan ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sampeyan dan anak-anak. Tapi itu kan, tadi bahaskan, silahkan. Pak Ustadz, apakah uang suami bukan uangnya istri? Ya. Oke. Bisa. Ya. Sudah, berarti kan hak saya. Kan dibayar kan bilang ATM ini gawon, tau kan? Saya tanya, kan harus jelas. Tadi bilang apa? ATM ini gawon. Ada perintah memanfaatkan. Mana kalimatnya? Jatahmu karo. Ya itu kan otomatis kalau pemikiran saya Ustaz itu suatu. Nah, jenengan tanya lagi, iki jak. Karena akad itu harus jelas. Lebih rinci. Allah Akbar, masa Coba akad nikah itu rinci apa tidak? Harus kan? Kabil tu tak terima nikahaha wa tazwijaha bil mahrin. Mahrin disebut apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas. Itulah akad. Seandainya gini, kita dikasih uang belanja sama suami ya. Ya. Kita pandai-pandai pengeluaran dalam pengeluaran kita pandai-pandai. Ya. Suami tidak menyangka kalau segitu itu ada sisanya. Berarti sisanya itu hak kita, Pak. Mau saya buat apa, mau saya buat apa kan itu hak kita, Ustaz. Hidup mama. Oke. Ustaz, ngapunten. Ya. Tadi kan Ustaz menyamakan dengan akad nikah. Di situ kan ada uang mahar. Di dalam kan ini harus ada terinci akadnya kan. Uang mahar itu mau dipakai istri apa? Bukan perkara pengguna, tapi dalam menyampaikan akad itu harus jelas. Itu dalam menyampaikan setiap akad itu harus jelas. Ini juga kan dikasih duit. Bu, ini ada duit. Ini ada duit. Ini akad atau informasi? Ini Ustaz. Saya tak tahu kan ya. Ini suami, bu, transfer ya? Tak transfer. Tapi tidak ada kalimat berikutnya. Bentar. Saya tahu ya. Ketika ditransfer tadi, dengan terima transferannya. Pertanyaannya, uang yang ditransfer tadi sudah boleh digunakan belum? Kan saya bilang tak transfer. Berarti belum ada akad beri. Berarti uang tadi hanya titik. Maksud saya gini Ustaz. Ya. Jadi akad itu kan tidak selalu harus tiap bulan disampaikan oleh suami. Karena Bukan, di awal saya menikah belum selesai. Saya belum selesai. Maka didengarkan dulu. Ya. Tadi saya sampaikan pertama dan akad itu harus jelas. Nah, seringkali suami istri itu tidak memperjelas akadnya, tetapi kemudian pintar istri itu berinovasi, ya kan?
dalam syariat oleh. Gak oleh. Saya ingin salah ada ya. Nah, maksud saya supaya jelas maka di awal itu akadnya sehingga jenengan tidak tanya tiap bulan, tanya ini santai. Jadi contohnya gini Ustaz, di awal tuh ada kesepakatan. Ya. Ini saya kasih uang nafkah atau belanja bulan segini, kurang atau lebih itu terserah kamu, terserah istri. Ya. Dan kalau ada kurangnya istri yang ngolah, entah itu utang kayak atau apa, biasanya seperti itu rata-rata masih. Nah, berarti kan itu akadnya jelas Bu. Iya. Iya kan? Kalau seandainya berkelebihan kita sedekahkan kan nggak harus. Iya, karena akadnya sudah ada. Tadi menurut saya akadnya di situ. Itu loh Bu, supaya jenengan tidak kerepotan. Nah, kalau kami di keluarga saya sama istri itu bilang, setiap kali tak transfer pun, berarti itu adalah haknya sampeyan dan anak. Sudah, maka silahkan dipergunakan ya sesuai dengan kebutuhan sampeyan dan kebutuhannya. Aku tak dilek dewi. Nah gitu kan. Jadi kalau saya sedekah, saya bantu, jangan ditanya uang dari mana. Kenapa? Jatah sampean sudah tak penuhi. Kalau kurang tapi kalau ada kurangnya sampean ngomong. Kalau saya ada tak tambahi. Nek gak ono ya tak sepayati. Asik. Jadi apa yang kemudian kami terangkan dalam keluarga, setiap kali saya terima, ya saya sampaikan ke istri. Saya sampaikan, tapi tidak semua. Yang semua saya berikan ke istri yang dari Al-Falah. Yang dari Al-Falah semua tak berikan istri. Yang lainnya saya bagi dua. Satu untuk kebutuhan saya yang butuh kopi, saya yang butuh makan, saya yang butuh bensin. Maka sebagiannya tak berikan pada istri. Begitu. Tapi akad saya sudah di awal dulu. Sudah terakadkan. Pokoknya kalau saya transfer, saya kasih, berarti itu adalah untuk kebutuhan sampeyan sama anak-anak. Mau sampai manfaatkan untuk apa saja, silahkan. Begitu Bu. Karena apa? Akadnya harus, itu maksud saya. Supaya apa? Jenengan tidak terbebani oleh hukum. Berikutnya tadi ada pertanyaan, Ustaz, tidakkah uang suami uang istri? Iya. Tetapi kemudian hak mutlak kepemilikan adalah punyanya suami, kecuali sudah ya, kalau seorang istri yang bekerja dan dia punya penghasilan, maka seorang suami dilarang bertanya oleh piro digunakan untuk apa, tidak boleh tanya. Itulah Islam Bu. Wes, jenengan tetap menang, gak akan kalah. Oh ya, bagus. Pak Ustadz, Ya. berarti uang suami, uang istri, tapi uang istri ya uang istri. Iya, betul. Begitu Bu. Oh, iya. Jadi kalau dengan berpenghasilan, dengan menghasilkan uang itu murni hak panjenengan. Mau dipakai untuk apa ya terserah panjenengan. Iya, kalau dengan mau ngasih suami itu namanya sedekah. Kalau suami ngasih dengan kewajiban. Nek suami gak ngasih nafkah, gak teruskan. Gak teruskan Bu ya, ya wis. Di situ. Kita mau bahas apa dong? Lo bahas ini di sekolah waktu tadi piye? Wes balik materi ini.
meminta-minta. Nah, pengemis Bu, orang miskin itu ada yang nggak minta. Ada Bu ya? Dan itu kewajiban kita santuni. Kita punya tetangga, hidupnya kekurangan, tapi dia tidak pernah melakukan minta-minta. Apapun yang ia terima, apapun yang ia dapat, dia nikmati, disyukuri. Maka itulah kewajiban kita untuk menyantuninya. Maka Allah sampaikan, ara'aital ladzi yukadzib fadzalikal wa la yahuddu ala fawailul lil alladzina hum yura'un. Kewajiban kita memberi makan mereka yang orang-orang miskin. Suatu ketika saya bawa sesuatu, ketemu tukang becak, tak lihat tuh kayak itu rumangan, dan minta dia. Saya datangi, Pak, buat makan. Kok banyak Mas? Sudah, buat jenengan. Saya Bu, kalau habis khutbah Jumat atau habis misi kajian kok bawa sesuatu gitu dan melihatnya seperti itu, tidak saya bawa pulang, tak kasihkan. Di situ, karena insya Allah mereka jauh lebih membutuhkan daripada yang di rumah saya. Itu yang saya biasakan. Suatu ketika saya dibawain banyak sama takmir masjidnya. Saya bilang, Pak, kok banyak dibawakan ke saya? Tidak adakah orang yang lebih membutuhkan? Sudah semua Pak Ustadz, sudah. Berarti ini jatahnya mereka yang bicara. Suatu ketika saya, mohon maaf ini bukan ujung ya. Suatu ketika saya ketemu ojek online itu, dia termenung di pinggir jalan. Kok malas ini tidak sama aku? Dia tidak minta, kayak sepi kayak gitu. Saya dekati, Mas buat makan, kaget loh. Jadi ini yang sebenarnya tadi. Meminta-minta ya, mereka ada orang miskin datang ke kita, aku ke ono aku ada makan. Miskin hati. Ada juga yang dia miskin tapi tidak digunakan untuk meminta-minta. Di situ. Nah, ini tugas kita. Maka Allah sampaikan hakum maklum, di dalam harta yang Allah berikan kepada kita ada haknya mereka. Lisaili wal mahrum, mereka yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Maka sebenarnya seyogyanya yang kita sisihkan pertama kali adalah 2,5% tadi. Situ. Insya Allah kita akan dicukupkan oleh Allah kalau kita istiqomah. Gak usah kakek. Dengan 1 juta berapa yang disisihkan? 25.000. Menurut duit ini ya Allah sampai rumah satu rujak satu ini. Padahal mau sawe. Ustaz, izin tanya. Iya silakan. Di situ sudah disebutkan bahwasanya kita diwajibkan untuk menyantuni orang miskin. Di keluarga kita diutamakan kan, betul. Iya. Nah, setiap bulan kita menyisihkan untuk keluarga kita. Iya. Mungkin saudara atau adik gitu ya. Iya. Terus itu menjadi kebiasaan. Terus suatu ketika kita nggak ngasih, kita dimaki-maki. Itu gimana Ustaz? Maksudnya tindakan kita bagaimana? Karena kita juga ada kebutuhan saat itu, jadi tidak bisa ngasih untuk bulan ini, mungkin bulan selanjutnya. Itu kita dimaki-maki, dan dirasani itu gimana Ustaz? Iya, dirasani ya dicano itu. Iya. Tapi ibunya kita itu apa menegurnya atau gimana Ustaz gitu loh? Biar dia nggak jadi kebiasaan. Kalau kita dirasani orang, wis nggak usah dibales, nggak usah dimasukkan hati, nggak usah dibikin teman-teman.
kalimatnya ini Bu, tapi nanti jangan dimasukkan video Mas ya. Jadi dulu bisa diajari guru saya. Jadi kalau ada orang yang suka bully sampeyan, ngerasani sampeyan, jangan wae kok mati-mati diri. Kamu enggak, itu kan kalimatnya sederhana, tapi kalau kita maknai apa di situ? Terus jangan wae kok mati-mati diri. Apa maksudnya Bu? Ayo Bu. Coba dengar angan-angan kalimat kok mati-mati diri. Artinya apa? Semakin kita biarkan mereka untuk membuli diri kita, sampai itu mati-mati diri. Tapi kalau kita ikuti, tambah kita yang capek. Jadi kalau ada orang yang membuli diri kita, ada yang kemudian apa namanya ngerasani, saya pernah sampaikan materi itu. Wa idza sami'ul lagwa a'radu. Masih ingat Bu? Loh, saya udah pernah sampaikan materi itu. Lali koyoke. Lali Bu. Lali. Oke, tetap tadi di bawah. Kemarin lupa, saya nggak nyatet. Wadan. Surat yang ke-28 ayat yang ke-55. Itu belum lama saya sampaikan materi ini. Iya. Apa kata Allah, firman Allah? Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum walakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang Yang bodoh. Gusti Allah saya ngomong, bukan Ul, udah. Tadi Pak Uda tadi. Iya. Jadi kalau ada orang yang bully, orang sing berkata yang tidak baik kepada kita, maka orang tersebut adalah orang Bodoh. wis ya. Bodoh. Kalau orang tersebut perlu ditanggapi. Tidak. Hah? Lu nggak usah, aku nanggapi lu nggak pinter. Nah, iya. Rugi kita menghabiskan besok itu mau sarapan entek gara-gara ngurusi omongane. Cocok itu. Aja aku saya halus Bu. Itu punya berapa tadi? Surat yang ke-28 ayat 55. Ya. Anggap kata Allah, firman Allah, orang yang suka tadi bully, berkata yang tidak baik sama dengan orang Tidak pintar. ya orang nggak pintar ya. Wes halus akhirnya tambahi. Omnya tambahi Bu, karena mau ngolah. Gitu Bu ya. Jadi tidak usah dimasukkan ke hati. Itu akan merusak kualitas jiwa kita. Begitu Bu. Jadi santai saja. Mau bully silahkan. Terakhir. Saya pun sering dibully, tak jano. Sakarepe. Banyak capek lah menang dewi. Nah, itu Bu ya.
kopi seenak Bu. Betul ya? Kopi itu masih enak. Tapi nek enak kopi ini gak pernah dipuji. Sing dipuji apa? Gunane. Tapi nek pahit kopi gak enak. Masalahnya itu bukan orang lain, Ustaz. Itu masalahnya itu saudara sendiri. Siapapun Nah, itu sering ketemu, Ustaz. Loh, ketemu di sana. Makanya kalau disapa itu pasti nanti jatahku, gitu loh, Ustaz. Sik durung wayahe. Itu sama nih. Durung wayahe. Lah kapan? Gone wayahe tak diri. Ya gak apa-apa, gosip bae, kan gak bener. Hah? Orang masalah. Sita, ini dengan terbawa alurnya mereka, sama si kapiter. Berarti kok? Oh, kualitas saya sama. Iya. Bu ngapunten nggih, ngapunten. Suatu ketika saya itu punya teman ini apa namanya, kami bimbing, kami latih sampai kemudian dia habis sukses mau kan? Melengos. Terus dia apa dong? Lulus. Alhamdulillah. Dimasukkan hati orang perlu. Nah betul Bu, ngapain? Kita makan gak ikut? Rugi kita Bu kalau ikuti alur mereka. Maka tadi Allah bilang, wa idza sami'ul lagwa a'radu an. Kan begitu. Udah biarin aja mereka. Jangan dimasukkan hati, jangan dipikir teman-teman. Gak usah hati, titik. Tidak usah dipikir Bang. Ya, itulah kita Bu. Karena empati kita yang tinggi, akhirnya kita serba tidak enak. Tapi kita harus juga belajar apa Bu? Belajar ego. Harus belajar ego. Ya harus belajar ego, ya harus belajar tidak tega. Di situ. Tapi ya jangan berlebihan. Kenapa? Kata Allah, firman Allah, ketika kita bersedekah itu tidak boleh boros, ya tidak boleh pelit, harus seimbang. Nah, pas kita pemasukan tidak banyak, ya sudah, cukupnya hanya kebutuhan keluarga ini, ya sudah itu kita gunakan. Kenapa? Itulah ketentuannya Allah. Itulah kehendaknya Allah. Ketika saat kita bersedekah dan kita belum bisa, ya sudah kita mohon ya Allah, mudahkanlah kami untuk istiqomah bersedekah. Bu, sedekah itu gak hanya dengan duit, dengan diberi, tersenyum itu sedekah. Loh iya. Loh, kan begitu hadisnya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan saudaramu itu sedekah. Dengan dibuli, dengan dielok-elok. Sama tuh biasanya kayak aku saya kok nggih sepurane. Iya. Ya aja pinggir dalan Bu senyum dhewe Bu. Kok ditangkap sama PP. Jadi tadi Bu ya, wa idza a'radu anhu tadi itu. Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, saya kembali sini ya. Jadi tidak patut kita menentang, tidak patut kita apa tadi Bu? Menolak apa yang ditetapkan oleh Allah.
artinya segala sesuatu yang terjadi tadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ. Nah. Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teruskan dikit lagi. Lo gak kerasa bu, macam songo di sana. Nah, menentukan pilihan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya berarti apa? Mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya dan tersesat dari jalan yang benar. Ini loh, tapi tidak oleh menetapkan pilihan sendiri. Ya banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi, ya tadi itu contohnya. Jadi, ini kata atau kaiso. Itu contohnya. Sampai sudah ikut-ikuti, tidak bisa. Kita boleh ngasih saran, boleh. Kita boleh ngasih nasihat, kita boleh ngasih perencanaan, boleh. Tetapi hasil akhir adalah Allah. Yes, kalau nggak ada saya nggak bisa sampai, nggak boleh. Di situ. Kenapa ini? Menentukan pilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, berarti apa? Mendurhakai. Dengan dikasih rezeki oleh Allah, mesti dikasih rezeki tinggi, kudunya lebih. Akhirnya protes kan lo nih. Nyambungin lah kalau itu waktu di DPR. Ya Allah, luar biasa ibu ini. Cerdas ya, alhamdulillah. Ikut demo, ikut demo. Ya Allah. Nah, jadi bahasa ini. Jadi kalau kata Ali bin Abi Thalib, qanaatu bil qawli tadi, menerima, menikmati, merasa cukup dengan yang sedikit. Gak protes. Contoh dengan seorang pengusaha, bulan lalu omsetnya sampai di angka 100 juta. Ternyata bulan ini omsetnya tinggal 50 juta. Siapa yang menentukan? Allah. Boleh protes? Allah. Jadi mati. Jadi nggak sampai omsetku, protes kan? Nggak boleh bilang sepi. Nggak usah. Kenapa tadi? Ditentukan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan diri kita. Karena wis gak biayai sekolah, wis gak bayar cicilan rumah. Akhirnya apa? Omsetnya ya tuh. Dagangnya yang turun. Gitu loh Bu. Nah, jadi berapapun yang kemudian Allah takdirkan kepada kita dinikmati. Kenapa kata Allah? Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Kalau kita bersyukur, bisa menikmati, bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka pasti Allah masa kan? Allah Maha mengetahui semua makhluknya, mengetahui ihwal kondisinya, wataknya, karakternya. Kemudian Allah memilih dari hamba-hambanya siapa di antara mereka yang berhak dan wajar menerima hidayah dan diangkat menjadi Rasul yang mampu melaksanakan tugasnya. Ini mengatakan Rasul. Kalau ada yang diri kita,
Allah paham kondisi diri kita, Allah paham watak kita, Allah paham karakter kita. Maka apa yang Allah turunkan kepada kita atas sepengetahuan dari Allah tidak pernah salah. Manusia adalah padahal Allah kan tahu segalanya. Allah kan mengetahui segalanya. Maka dijawab sama Allah, bila Allah telah menentukan sesuatu, apa itu? Maka manusia tidak dapat memilih sesuai ia harus menerima dan menaati apa yang telah ditetapkan oleh Tadi hari kan tadi oh seperti ini ya beda lagi silakan kondisi situasi sikap insyaallah. Jadi sejak yang ada senarionya sudah ada sutradaranya siapa? Tugas kita apa? Menjalani. Makanya dikawal atur. Insya Allah masih silakan kepada saya. Saya pernah kata mengatur itu. Sudah tahun lalu bahasa saya. Iya. Durang lagi. Iya. Itu saya ambil dari kitabnya. Kitabnya ini. Kitab doa atau ibadah asas-asasan dari. Maksudnya akan dipakai saya dari situ. Ya. Nah, ini Bu. Jadi kalau itu paham semua terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Pada titik itu ya, sesaat dirinya. Kalau ada sesaat kita tidak tahu apa. Tetapi karena ada perintah untuk memilih, maka itulah kita tetap memilih, memerintahkan di badan kita akan oleh Allah. Jadi kita berdoa, kita memohon, kita meminta itu kenapa? Karena perintah karena keinginan diri kita. Maka doanya bagaimana doanya? Maka ambil doa yang ada di dalam Al-Quran. Kita berdoa apa? Ada ini, berdoa ini nggak ada apa-apa itu. Aku kesisikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Disebut doa satu jagat. Jadi Allah, kamu jangan ada kasih. Di sisi akan ada jalur. Mau mana dulu yang kabur dengan kata berjalan. Bingung. Dalam dulu. Jangan dibeli saja. Kalau usah dibeli, kenapa bikin uang ini kalau begini kata? Mana sebenarnya teman saya ya. Saat itu waktu COVID itu tuh waktu COVID kan semua pada saat itu kan mengalami penurunan ekonomi sejarahnya saudara saya Mas
Ya apa kebutuhan dasar saya? Ya alhamdulillah tak tercukupi. Dapat insaf, ya insaf. Bayar sekolah yang saya kan? Cicilan rumah yang saya terbayar. Ada gitu saya. Kalau saya, dapat bisa. Allah yang menentukan. Allah yang kemudian menetapkan. Apa kata saya? Kayak mau saya. Jadi saya dari itu mau bapaknya mau ngomong sama saya mesti ya hati mesti bingung. Karena tadi semua yang kita butuhkan, semua yang kita yang benar-benar ditentukan oleh tidak ada masalah. Ya, Allah tidak kenal alamat palsu. Alamatnya itu jelas. Bagi Allah tidak kenal alamat palsu. Jelas alamatnya. Oh ini jazai, ini jazai, ini jazai. Sudah jelas. Tidak mungkin kita tahu. Makanya ada bahasa ini Yesus itu tahu ini. Usah di sisi itu. Jadi begitu dulu. Saya dapat kepala, saya dapat begini. Kadang-kadang sering kali itu ngasih sesuatu. Mana aja saya buat sesuatu. Mesti kita tolak. Mesti kita tolak. Ada saya bilang kita kasih saran seperti kita tadi penitipan. Dia bilang Ustaz tadi ada titipan di tempat penitipan mau dibuat. Kan saya bawa pada sesi pertama menghindari orang di sisi itu. Ya tetap kita harus berusaha menghindarkan diri kita atau dibully, ya, atau membuat orang lain sakit. Padahal dia yang bisa sakit hati. Tapi ya secara diri ngomong-ngomong. Iya. Kita buat, makanya ini agak gimana? Ya, aku. Saya. Oh. Ya. Bukan, itu jadi dia. Tetapi kemudian hasil akhirnya adalah terserah. Jadi Allah itu kasih garis. Apa garisnya? Quran dan hadis. Maka ketika di dalam Quran diperbolehkan, di dalam hadis diperbolehkan, yang mana laksanakan? Tidak ada masalah. Tetapi yang tidak boleh itu adalah hukum harus jadi. Karena itu adalah haknya Allah, bukan hak kita adalah memohon, hak kita adalah meminta, hak kita adalah iya. Itu hak kita, bukan menentukan dan bukan menetapkan. Bolehkah kita beranak-anak kepada ya Allah, berikan kepada kami keturunan laki-laki? Boleh. Ternyata yang lahir benar. Nah, ketika lahir perempuan tadi, aku tidak boleh. Kenapa? Sesudah Allah katakan bahwa keturunan tadi itu lahirnya pada waktu itu istri saya hamil di diagnosa, kata dokternya Pak, ini kayaknya perempuan. Ya setelah kami siapkan pakaiannya dan setelah lahir laki-laki ibu. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau belum mendapatkan pasangan ada beberapa hal yang berbeda. Jadi ini, saya sebenarnya dari perempuan itu dipilih. Perempuan itu dipilih. Maka pada
memantaskan diri untuk layak diri supaya yang memilih tadi adalah orang yang terbaik. Ketika masih ada yang belum berkeluarga, maka kata Allah, kata masa saja pantaskan diri dengan untuk layak diri. Pantas apa bedanya kalau yang takutullah, maka bertakwalah kepada Allah. Dipantaskan dirinya, pantas untuk diri, layak untuk dijadikan seorang istri. Nah, itu. Karena Bapak Rasulullah sampaikan, menikahlah dengan perempuan yang subur. Kalau dengan subur berarti layak diri. Mudah-mudahan saya akan baca subur. Jangan ada paham, nggak teruskan. Oke, yang kedua kata Rasulullah, nanti jelas suci agamanya, tapi makanya wes jangan ada paham daripada saya. Maksudnya sahabat ini dengan ada sisi sebenarnya besok yang itu artinya ketika sudah balik dan mengalami sisi sebenarnya itu ada besok betul ya? Betul. Begini dulu. Makanya tidak boleh menikahkan anak. Itu. Jadi begitu. Artinya apa? Semua kita boleh berikhtiar. Perempuan tadi benar memantaskan dirinya untuk layak diri. Yang laki-laki memantaskan dirinya untuk layak memilih. Itu dulu. Jadi kalau kita ini mas pantas kan dipikir-pikir aja belum pantas. Begitu bu. Karena kalau dipilih berarti dia apa? Dia berarti ada 4 hal tadi yang belum kan? Itu kan sudah 4. Lijawaliha, limaliha, linasabiha, walidiha. Agamanya bagus. Apa pun itu kan berbeda. Itu 1 cantik. Ya. Wes cantik berarti layak dipilih. 2 Joki. 3 nasabnya jelas. 4 agamanya apa? Bagus. Kalau belum dipilih, mungkin di antara 4 ini yang belum terpenuhi. Itu dulu. Cerewet betul. Tidak. Kalau kita punya, sudah ditanya mau kenapa? Tidak tahu. Ada karena dia punya trauma, sehingga tidak berani untuk menikah. Jadi ini orang yang traumatik itu kadang-kadang tidak berani untuk menikah. Apa trauma? Pernah dia melihat kekerasan di rumah tangga. Mungkin sang perempuan tadi pernah melihat bapaknya atau orang laki-laki memukul orang sehingga terbayar di dalam pikirannya kalau menikah itu dipukul.
Nah, jadi kenapa? Mohon maaf para ibu sekalian, di beberapa waktu lalu akan juga menangani hal seperti ini. Dan itu menimbulkan trauma yang luar biasa. Sampai ada benar tidak mau menikah. Kenapa? Dia punya konsep terhadap pernikahan itu hanya membawa kesesaran. Ada aja, mohon maaf, melihat orang atau mendengar cerita orang melahirkan susah. Akhirnya dia trauma dari itu nih. Di situ ini terjadi sehingga maka pemahaman agama harus disampaikan kepada halayak umum supaya apa? Tetap memahami ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya tanya, jodohnya itu sudah ada belum? Apakah rahasia? Tidak. Jelas jodoh laki-laki ya benar. Apa rahasia bu? Enggak kan? Kalau perempuan ya bahasa laki. Enggak ada yang rahasia. Tapi siapa laki-laki yang mana, perempuan yang mana, itu yang bodoh ini untuk menemukannya. Di sisi itu tunggu. Sepanjang dia tidak punya ikhtiar untuk menemukan pasangannya, dia tidak dapat. Di sisi. Terus pasti dia dapat. Kalau bisa berarti jodohnya cuma sampai sini. Iya, takahnya begitu. Jadi begitu. Maka tadi Allah semuanya. Allah paham segalanya. Dan kalau Allah menetapkan segalanya itu siapa untuk diri kita. Maka tadi ayat apa rasakan diri kita supaya apa Allah memilih diri kita untuk diberikan berkahan dengan modal apa? Ketakwaan, menjalankan segala ayat yang Allah ini, meninggalkan segala ayat yang Allah. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini dia. Bila Allah telah menentukan sesuatu, maka manusia tidak dapat memilih sesuai dengan keinginan. Bolehkah kita bila Allah berikan jodohku orang yang kaya? Boleh. Ya Allah berikanlah anakku menantu yang kaya, cantik, sugih, pintar, ya, hafal Quran. Boleh. Dari mana oleh hafal Quran tapi pintar. Maka jangan gitu. Dan mesti semuanya jangan boleh berdoa maksimal. Kayak perempuan Allah hadirkan kepadaku seorang laki-laki yang tampan, kaya raya, anak tunggal. Ternyata Allah ngasihnya pintar, ganteng, dimuliakan. Karena apa? Allah yang menentukan. Maka ketika sudah Allah yang menentukan, maka manusia tidak akan dapat menolak. Kenapa? Apa yang hadir kepada kita bukan atas sesuai dengan keinginan, tetapi atas kehendak dari Allah. Sudah terakhir, ya terakhir. Saya seorang berbuka kata ini. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi pilihannya dan membatalkan ketentuannya. Ya, hanya pilihan dan ketentuan Allah yang berlaku dan menjadi kenyataan. Yesus ini sebagai penutup. Ya. Jadi hanya pilihan dan ketentuannya Allah lah yang berlaku dan menjadi kenyataan. Ini
sebagai penuh. Jadi ayo kita kemudian yakinkan diri kita bahwa kodok dari Allah itu tidak pernah salah. Yang terbaik untuk diri kita, maka jangan pernah menolak. Nikmati, jalani, syukuri. Fadkuruni adkurkum wasykuruni wala takfurun. Terus ingat kepada Allah, terus bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan menjadi kita dan pasti Allah akan terus menambahkan keberkahan untuk kita semuanya. Pasti saja sesungguhnya. Sekarang, musik ini pun apa? Saya tidak katakan. Salam itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga hati kita semakin nyaman, hati kita semakin tenang, hidup kita semakin tenang, kesejahteraan kepada kita semuanya dan segala kemudahan Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi